kabarnya? Luar biasa. Mari sore hari ini kita bersama-sama mengadakan apa? Ibadah sekolah minggu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian apa? Setinggi-tingginya langit. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita bersama-sama kita katakan, King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Semangat sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Mari berikan tepuk tangan yang beri apa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saatnya saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Miss. Terima kasih Tuhan, kita kembali bertemu dalam mimbar sekolah minggu. Tak henti-hentinya Miss mengingatkan bahwasanya kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, usirlah sakit, penyakit, dan kelemahannya itu. Dan mintalah kesembuhan pada Tuhan dalam doa. Kita akan mulai dengan memory verses. Memory versesnya Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi berbahagialah bila engkau miskin di hadapan Tuhan, dan rendah hatilah, karena engkaulah yang punya kerajaan sorga. Mari kita berdoa.
Bapa yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk mimbar sekolah minggu. Ya Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa dan hujat kami. Darah Yesus minta membasuh segala dosa dan hujat kami. Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah berkat-Mu dan urapan-Mu dan penuh Roh Kudus pada kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpinlah seluruh mimbar sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, mohon all deliverance terjadi dan pengudusan yang terjadi pada seluruh yang sakit dan pada seluruh anak-anak kalau ada yang sakit. Dan kemudian Tuhan, kami memohon juga kalau ada yang ulangan atau tes berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Amsal 13 ayat 7-25. Sebelumnya kita akan melihat Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Tuhan Yesus penyembuh kita. Waktu itu ada seorang anak sakit dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan membuatnya bangkit. Tuhan Yesus penyembuh kita, ya. Bersifatlah seperti Tuhan Yesus, suka menyembuhkan. Mengenai ukupan yang kudus diatur dalam Keluaran 30 ayat 34. Dan kita akan buka Amsal 13, 7-25. Jadilah bijaksana, sukalah akan Amsal Tuhan, bijaksanalah di hadapan Tuhan. Amsal 13 ayat 7-25 kita baca bersama. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. 9. Tetapi terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan meremehkan firman, ya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menyerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi jadilah benar di hadapan Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ikuti dengan Miss. Gerakan tangan ini ikuti dengan Miss. Jangan berlagak kaya, berhikmatlah, bergaulah dengan orang bijak agar bijak. Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dengan permainan. Permainan pertama, mari saya undang Bele. Kita panggil Bele. Mari Bele berlutut dan sembah Tuhan Yesus Kristus. Permainan pertama adalah berlutut dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak diminta untuk menyembah Tuhan dengan lagu dan pujian yang anak-anak bisa, dan kemudian berdoa dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
dan minta ampun dahulu kalau ada salah ya. Nah, setelah itu bermain dengan menggunakan jari. Sudah Bele? Bermain dengan menggunakan jari. Misalnya dengan jari seperti ini. Gunting kertas. Nah, seperti ini. Tapi yang menang kemudian menghafalkan ayatnya. Atau bermain dengan jari seperti ini. Atau bermain juga dengan boneka-boneka ditaruh di jari seperti itu. Macam-macam permainan dengan jari. Memori versesnya Amsal 13 Bele ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Ya. Jadi demikian tadi memori versesnya oleh Bele. Mari kita sekarang berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan berdoa berkat Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk mimbar sekolah minggu. Limpahkanlah berkat-berkat-Mu pada kami. Ampunilah kami untuk semua dosa dan hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami meminta Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami meminta seluruh pindungan kami tetap yang lain sama. Kami memohon Tuhan berkat-berkat-Mu dan segala yang terbaik dan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk mimbar sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak di lain mimbar sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.